tidak di kelas 2. Kita akan belajar mengenai tabel turus. Kira-kira dari tabel yang sudah tersaji, makanan apa yang paling banyak disukai? Roti. Roti. Yang paling sedikit? Ayam goreng. Iya, betul sekali. Sudah pada bisa membaca untuk datanya. Nah, kira-kira ada cara lain untuk menyajikan data selain dengan tabel turus atau tidak? Gambar. Betul, ada yang diagram gambar, ada lagi? Belum tahu, tidak apa-apa. Kita akan belajar hari ini mengenai cara penyajian data. Ada yang menggunakan turus dan ada yang menggunakan gambar, diagram gambar atau disebut juga piktogram yang akan kita pelajari hari ini ya. Piktogram. Betul. Nah, untuk piktogram atau penyajian dengan gambar itu contohnya seperti ini. Jika yang suka bakso ada 6 murid, maka gambar baksonya digambar 6. Untuk telur juga sama, yang menyukai ada 7 murid, maka ada 7 telur. Ayam goreng juga sama, ada 5 gambar. Ada roti yang menyukai 9 murid, juga 9 gambar roti. Artinya satu gambar mewakili satu murid atau satu gambar. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian piktogram. Kemudian, fungsi piktogram dan bisa menyajikan data sederhana dalam bentuk piktogram tanpa skala. Piktogram tanpa skala itu bagaimana? Artinya, satu gambar itu mewakili satu jumlah murid. Bahkan masalah sesuai gambarnya jumlahnya sama. Betul. Jumlah simbol atau jumlah gambar sesuai banyaknya data yang tersaji atau jumlah muridnya. Seperti ini. Jumlah siswa yang memilih makanan tersebut itu sesuai dengan jumlah gambarnya. Yang ayam goreng kalau ada 5 gambar ayam goreng, maka yang disukai adalah 5 murid. Seperti itu. Sudah paham? Pintar. Sekarang ayo kita bermain peran terlebih dahulu. Bu berlian atau jadi penjual buah. Ingin mengetahui buah kesukaan kelas 4B. Kira-kira apa ya? Di sini kalian bisa memilih satu buah yang kalian sukai. Mantap. Oke. Kemudian buahnya dimasukkan ke keranjang karena mau Bu berlian hitung jumlahnya berapa ya. Masukkan di keranjang. Masukkan di keranjang, pintar. Nah, kira-kira dari keranjang ini apakah kita sudah tahu buah apa yang paling banyak disukai? Belum tahu ya. Makanya kita akan mencoba menyajikan data yang awalnya acak ke dalam bentuk piktogram agar mudah dibaca.
simbol sama dengan 1 murid. Ada juga data atau jumlah gambarnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang terakhir ada kategori. Kategori bisa tolak kanan. Mangga, jeruk, semangka, dan apel. Bisa dipahami ya? Coba siapa yang bisa menjawab berapa siswa yang memilih mangga? Peter yang suka buah semangka? Yang paling sedikit suka buah jeruk. Kalau Bu Berlian menjadi penjual dan ingin pesan lagi 2 jenis buah, kira-kira Bu Berlian beli buah yang apa untuk belanjanya? Semangka sama apel. Kenapa? Karena itu yang paling
tambah 6, 17. 17 tambah 6, 23. 23 tambah 5, 28. Betul. 28 ya jumlah semuanya sudah sesuai ya. Betul semua apa enggak? Betul. Nah, berarti sudah pada bisa untuk mengerjakan atau menganalisis gitu kan. Kita kasih apresiasi dulu, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow. Keren. Hadiahnya ada sedikit pisang. Yeay. Boleh dimakan nanti pas istirahat ya. Ayo. Satu. Oke, sekarang perhatikan ke depan lagi. Kita ingat-ingat kembali tadi penjelasannya. Untuk piktogram sendiri, pengertian piktogram apa? Penyajian data menggunakan gambar. Pintar. Fungsinya untuk apa? Menyajikan data dengan lemah dan mudah dipahami. Oh, tadi kita sudah bisa menggali informasi. Apa mainan apa yang paling banyak, mainan apa yang jumlahnya sama, itu salah satu fungsi piktogramnya. Kemudian komponennya ada apa? Tutur, gambar, keterangan, data, kategori. Nah, sudah paham semua ya. Oke. Bisa ditulis atau dicatat yang ada di papan tulisnya. Terus dulu ya, Bu. Oke. Kemudian notabene bisa dikumpulkan ya. Sebelum kita tutup, apa aja yang kita udah pelajari tadi ada apa? Pengertian. Pengertian piktogram. Terus. Fungsinya pada komponen. Benar sekali. Oh. Nah, setelah kalian mempelajari tentang piktogram, gimana perasaannya? Ya, senang. Tenang, lebih bisa membaca data ya sekarang ya. Ya. Oke, sekarang pesan moralnya dengan membuat piktogram diharapkan nanti kalian bisa menyajikan data dengan jujur dan teliti agar tidak salah dalam menginterpretasi data. Sehingga kalau membuat keputusan itu tidak salah. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian sekarang bisa dikerjakan setelah evaluasi secara mandiri. Waktunya 10 menit, tidak boleh mencontek, tidak boleh overdo. Open your mind. 10 menit waktunya dimulai dari sekarang. Jangan lupa nama, nomor absen ditulis. Sudah selesai? Belum. Berapa menit lagi? Oke. 5 menit lagi ya, Bu. Ya. Terus lagi Bu. Ya. Udah aja yang tulis. Sekarang waktunya sudah habis, kita cocokkan bersama. Ya. Perhatikan kawan kunci depan sudah ada kunci jawabannya, bisa dikoreksi secara mandiri. Nilainya sama dengan jumlah betul dikali 10. Jika betulnya 10 dikali 10 sama dengan 100. Yang belum bisa ke kalian buatannya dulu. Ibu, Ibu nilainya 50. Gak apa-apa, kita belajar lagi besok. Dan dikumpulkan ya. Siapa yang nilainya 100? Saya. Bukan kita lagi dulu. Bila nanti bertemu ibu ya, sekarang sekolah. Kita belajar lagi. Tidak apa-apa, tidak perlu mengajar karena
Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dari hasil videonya karena sudah sangat bagus, sudah sangat tepat sesuai dengan RPM-nya. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama yaitu mengenai media, karena di sini dalam penggunaan medianya itu murid belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penggunaan medianya itu. Nah, untuk yang lainnya mungkin sudah bagus semua, sudah bagus, sudah jelas semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.